Kita sampai di mana? Hanoi. Tiba-tiba nge-lag. Lagi nunggu beberapa orang yang tukar duit. Kalau nggak ada duit nggak bisa belanja kamu saya. Kenalin dulu, ini siapa? Halo, aku Aurel dari Palembang. Wow, mantap. Salam kenal Kak Aurel. Oke, ini kita udah di dalam bus, on the way makan. Morning, kita mau makan makanan khas Vietnam katanya. Apa Kak? Pho. Dan ini ya guys, cuacanya lumayan dingin, tapi dinginnya ya mendung-mendung sejuk. Dinginnya tuh kayak, kalian pernah pergi ke Sarangan nggak sih? Sarangan, Magetan, nah like that. Yeah, chill. Makan dulu guys. Wah. Hola, sekarang kita lagi ada di museumnya di Vietnam. Aku nggak ngerti namanya apa. Nah, kalian kalau tahu uang 100.000 itu di sana. BTW, bagaimana perasaannya dihujani air? Mungkin aku bangun dari langsung melek. Untung hujannya masih air ya. Kalau hujan uang aku udah menadah begitu. Menadah langsung. Tapi kayak kalau hujan duit sakit gak sih? Koin gitu, kalian bayangin ya guys. Dihujanin uang koin. Jatuh dari langit. Tapi bolong itu kepala. Jadi ini tuh kayak sebuah kuil untuk berdoa di Vietnam. Jadi di dalam tuh ada beberapa bukan patung dewa ya, beberapa dewa yang disembahyangi gitu. Terus ada murid-murid juga yang isinya 4 orang tuh murid-murid gitu sih. Terus katanya kalau mau panjang umur pegang kepala kura-kura. Kalau mau rezeki banyak, pegang dada angsa gitu. Nah, kalian kalau mau kayak gitu, ya kesini. Mayoritas di sini itu kebanyakan tidak ikut dengan agama, dan kalau ikut dengan agama itu agamanya yang Muslim. Ya benar. Jadi ini kita lagi di museum. Belakang aku ini isinya itu lukisan-lukisan raja zaman dulu. Tapi karena hujan dan dingin, aku nggak kesana ya guys. Kalau 3 jaman ya. Gitu. 3 jam setengah. Googling aja ya. Nah, kalau di sini itu tuh juga ada kayak jasa foto gitu teman-teman ya. Jasa foto, ada fotografernya. Kalian bisa coba nih. Dalam gedung itu ada kaligrafi Vietnam. Di belakang lagi itu ada patung raja, 3 raja yang tinggal bikin kompleks ini. Ya, siapa mau ke sana? Yang bilang ambil gambar kaligrafinya Di tuh. Oh, di dalam. Iya, di dalam itu ada. Nah, udah denger kan guys, itu penjelasan dari tour guide kita. Akhirnya masuk juga ya guys ya. Jadi ini tuh tempat untuk menghormati budaya dan pendidikan di Vietnam. Makanya di sini banyak banget karya seni. Nah, untuk selanjutnya di bagian belakang ini ada patungnya dari Rektor Akademi, Chu Van An. Maaf kalau ada pelafalan yang salah ya. Ini tuh rektor akademinya teman-teman. Untuk di lantai 2-nya itu didedikasikan untuk 3 raja yang paling berkontribusi dalam pendirian kuil dan akademi di Vietnam ini.
Nah ini saking sayangnya aku sama kalian guys ya. Tadi kita menerjang apa namanya hujan untuk memperlihatkan kalian isi dari museum yang di sini. Kita langsung turun aja ya. Jadi itu tadi Tiga Raja. Jujur sejujur-jujurnya interiornya cukup sangat-sangat bagus. Tapi cuacanya dingin banget, hujan. Jadi aku agak-agak menggigil, tremor sedikit, nggak ngaruh ya Beb. Kan udah stabilizernya. Gitu. Ini kita mau balik lagi ke depannya. Nih guys, ya demi kalian ku terjang lah hujan-hujan ini. Tadi aku bilang aku nggak mau masuk loh kan. Sekarang aku masuk. Hujan soalnya dingin banget, sumpah nggak bohong aku. Nah ini kita mau ke bus, tapi busnya bukan yang ini. Jadi busnya itu nggak boleh berhenti di tengah jalan guys sebenarnya. Cuman ya sudah. Terus ini tuh area banyak banget lukisan-lukisan bagus. Waktunya makan. Jadi sejauh ini makanannya tuh enak-enak. Tapi kalau menurut aku kurang garam sedikit sih. Kita sampai di mana nih? Muter. Iya. Cancang. Gede banget guys. Super gede banget. Sekarang kita lagi jalan untuk cari kafe, mau nongkrong-nongkrong cantik sambil ngopi. Hai. Kita di jalan yang entah ini jalan apa. Bagus banget, by the way. Wah, apa? Kenapa tuh? Ini seru banget sih. Sekarang jam 3 dan masih dingin. Tapi puji Tuhan udah tidak hujan. Iya. Jadi tidak bikin sakit kepala ya saya. Aku berharap di mana namanya? Di hotel ada itu hair dryer. Nah, ini guys, apa namanya? Jalanannya. Bukan loh. Itu di mana? Jalannya sebenarnya hampir mirip-mirip Bali ya. Jadi kayak satu daerah tuh isinya entertain semua gitu. Kayak pasar gitu ya, oleh-oleh gitu. Dingin guys. Cobain makanan. Makanan yang nggak tahu nih apa. Apa tadi namanya? Sushi. Ya. Kita coba barengan. Cancang. Kayak gini. Kayak gini isinya tuh apa namanya? Parutan kelapa ya? Parutan kelapa. Jujur ini wangi banget. Oke. Coba ya. Mau cheers? Oh, sorry. Oke, cheers. Tentu sama. Oh. Wah. Kayak mochi. Mochi ya? Mochi. Bagus. Sushi Vietnam. Not sushi, but Sushi ya. Enak. Ini antara enak atau lapar ya? Tapi enak sih. Iya. Makanannya tadi kamu cocok atau enggak? Overall enak sih. Enak, iya. Yum. Wah. Seru banget. Nih lagi mau ke arah
hotel. Jadi kita lihat nanti hotelnya kayak gimana. Ini dia everyone, kita punya kamar hotel, twin bed, terus ada lemarinya juga, dan ada toiletnya. Of course ada toiletnya. Ada hair dryer dan ada kaca super gede. Oke, sudah. Selamat pagi. Ini jam 5.24. Kita mau make up dulu karena harusnya 5.45 tuh kita udah siap. Terus jam 6 kita turun ke bawah buat makan. Nah, harusnya kita get ready-nya tuh dari pagi ya, dari aku bangun di atas kasur, cuman lupa agunya ya. Nggak apa, kita make up sekarang aja. Aku pasang alarm kan, aku sengaja kasih HP ku di sini sambil ngecas. Nah, berharapnya bangun, aku jalan kaki, aku kesini. Entah gimana ceritanya, sumpah ya. Ini HP tiba-tiba di sandi kepala aku. Hah? Bisa? Mungkin aku ambil tapi aku kayak nggak sadar gitu, ngerti gak sih? Terus aku tidur lagi, untung alarmnya 2 kali. Jadi aku memang setting 4.45, enggak 4.50 sama jam 5 kan. Nah, jam 5 kan telepon juga bunyi kan. Aku sampai mikir, hah, kok ini HP udah di sini kok gitu? Kok aku ngambilnya kapan? Gila, horor. Nggak sadar, anjir. Enggak lah, kayaknya aku merembet deh, nggak jalan kaki deh. Gini-gini. Iya, kayak aku nggak kayaknya nih aku ranggih juga kena kan dari sini kan, begini doang. Terus kemarin kamu kayaknya kan ngigo. Oh ya? Iya, kamu ngigo, aku ajak ngobrol anjir. Karena kamu melek, karena kamu bangun. Kayak aku, sumpah. Jadi aku tuh di kamar di rumah, satu kamar sama temen aku kan, di Jakarta tuh, satu kamar sama temen aku. Kalau aku lebih parah, aku ketawa. Aku juga bisa. Kamu bener-bener bangun, bener-bener kayak aku. Kalau kata temanku bener-bener kayak aku. Jadi kamu tuh sampai duduk. Kamu duduk, kamu ngajak ngomong aku. Terus ya udah, habis itu tiba-tiba kamu ke toilet. Terus aku baru sadar, aku ke toilet? Iya, aku baru sadar kamu tuh ngigo tuh. Pas aku ajak ngobrol, kamu nggak nyaut lagi. Hah, masa sih aku ke Iya. toilet? Aku nggak ke toilet loh. Iya, kamu ke toilet. Nggak tahu, jujur aku nggak tahu kamu ngapain ke toilet. Ya aku nggak pernah lama jalan gitu. Terus, tapi tuh kamu bangun, bukan yang merem, enggak, kamu bangun, melek kok mata kamu. Kamu ngajak ngobrol aku, Jir. Iya. Jam Terus berapa? subuh, aku kan nggak bisa tidur, aku tidur jam 2. BTW kamu sepanjang pagi itu ya, kayak ngebentakin aku gak sih di belakang gitu. Masa sih? Yaudah, mana sini WA-nya? Hah, WA apaan sih, Rel? Terus aku lihat, Palembang. enggak, pakai bahasa Indonesia. Oh, ini anak ngigo, oh oke. Terus tiba-tiba ada air gitu nggak? ada, lo ada bunyiin flash. Oh ya udah, aku begitu. Masa sih? Tidur Rel, aku bilang. Ya, kamu ngakak banget. Terus aku cerita sama temanku kan, ini Aurel ngigo kayaknya. Haha, itu yang aku rasain kalau kamu bangun, kata dia gitu aja. Kecapean kan orang. Iya, tapi aku emang ngigo sih, cuman kayak nggak pernah jalan sih. Itu kamu nggak ngigo, kamu tuh belum bener-bener melek mata kamu. Awalnya kamu ngigo kayaknya, terus aku ngajak ngobrol kan, terus kayak kamu bangun gitu loh, kayak kamu sadar kalau oh ini bukan nih sih Kayaknya gitu. aku nggak ke WC deh. Ih, kamu WC, Jir? Aku maksudnya ke WC itu pagi-pagi pas udah bangun. Enggak, subuh. Kayaknya sekitar hampir jam 1-an deh. Kamu bangun kok pokoknya. Bisa apa aku bangun ya? Aku belum tidur itu. Bangun deh, iya ke WC. Ke WC kamu. Tapi aku nyadarnya ke WC doang. Iya, nah itu kamu bener-bener pas balik baru kamu, oh ini Aurel nih gitu. Lucu banget. Itu bangun tapi Harusnya bangun orang kena air. iya sih. Ya sih jam 1 kayaknya bangun deh. Oh, kalau yang bangun aku toilet. duduk apa nggak sadar sih. Kamu ngajak ngobrol aku. Terus kayak, oh iya gitu ya Rel. Gue sautin karena gue nggak paham kan anjir. Oh gitu ya Rel. Kamu kurang ngajar, aku bilang. Terus kata temenku, ya itu gue begitu Vi gitu. Itu penting lo ngajak ngobrol ya. Lu ketawa aja. Bayangin ya dia main game. Gue madep ke arah TV. Jadi kamar kita tuh kayak gini kan, kasur gede. Dia punya meja di sana main game, TV di situ. Gue ngadep ke TV. Jam sekitar ya jam 2 pagian lah. Subuh-subuh tiba-tiba aku ketawa. Hahaha gitu ngakak. Terus orang mana yang nggak kaget tiba-tiba punya temen roommate tiba-tiba ketawa anjir, sekikikan kayak gitu.
Terus dia bangunin aku kan, terus aku bilang, iya itu liftnya ada di sebelah kiri kamu, bilang gitu. Naik aja, aku bilang, terus aku baru melek mata, hah? Baru Gitu ya? Hah? Tadi aku ngomong apa ya, aku gitu. Bodoh banget. Aku tuh ada kayak tester gitu mulut biar nggak ngigo. Oh. Biar malas. Tapi kalau aku ngigonya ngegerutu kan, kayak aku kayak ngomong tapi aku nggak keluar suara. Tapi kalau kamu tuh nggak, kamu bener-bener keluar suara. Heeh. Ngerti gak sih maksudnya? Oh, iya. Kayak blow on gitu loh. Terus Aku marah-marahin iya, karyawan. karena kamu marah karyawan. Gitu. Mana sih nih WA-nya? So aku pikir, anjir jam 2 pagi masih kerja. Terus aku bilang, lah tidur nih anak, sialan. Gue kaget. Bener-bener ya aku bilang. Wah bikin kaget. Berarti gue ngomong sendiri dulu dari tadi gitu. Karena habis itu sabar Rel, sabar, aku gituin. Tidur, besok pagi aja aku gituin. Kok nggak nyaut? Oh, nggak Jadi nyaut. habis kamu teriak kan aku madep ke ini kan, ke situ kan. Heeh. Habis kamu teriak, mana sih nih, apa kirim WA-nya gitu. Heeh. Terus aku mikir dong, wah ini anak habis marahin siapa nih, karyawannya nih kan gitu kan. So aku bilang sabar, masih pagi, aku gituin. Belum kerja. Iya, tidur, aku gituin kan. Heeh. Kok nggak nyaut ini anak ya? Maksudnya kan biasanya kamu nyaut nih. Heeh. Iya nih kak, bla bla bla, mungkin kayak gitu kan. Heeh. Kok dia anak nggak nyaut? Terus pas aku noleh anjir tidur. Soalnya awalnya kan kamu megang HP, jadi aku kira, oh ini anak masih kerja nih. Aku udah tidur. Iya, 12. jam 12 kamu udah tidur. Soalnya aku ngahnya tuh gara-gara kamu main HP kan, terus HP nggak bunyi, HP kamu nggak bunyi kan. Terus aku tengok, oh udah pules nih anak gitu. Tiba-tiba jam 1, jam 2 lah kerja. lagi. Iya, ini anak kerja anjir. Marah-marah sama siapa ya? Aku lagi nontonin ini Raditya Dika ngomong sama dokter Gia, lucu banget kan dia. Kamu tahu dokter Gia nggak? Enggak. Jadi dia tuh kalau cerita sesuatu hal yang menyeramkan jadi menyenangkan. Oh. Ngomongin rahim copot lah, podcast. Oh. Lucu banget. Terus pas aku nengok, aku bilang, besok aja Rel, tidur dulu ayo, aku gitu, jangan marah-marah, aku gituin anjir. Soalnya bener-bener kan di belakang aku kan, aku tuh bener-bener yang ngebentak loh, ngerti gak sih? Jadi kayak orang terima telepon, yaudah mana sini, gue kirim ke gue gitu. Sabar Aurel, masih pagi, masih Itu subuh. lagi rekrut karyawan kali. Aku lagi rekrut karyawan soalnya. Masih subuh, gue bilang kan, besok aja, yuk tidur. Kok gak nyaut ini anak. Bukan yang kayak Aurel biasanya ceriwis gitu loh, ngerti gak sih? Kan biasanya kalau ceriwis kayak gitu kan, pasti kamu ngejawab. Iya. Aku punya omongan kan, dia nih kak, di rumah gue bla bla bla, pasti gitu dong. Diem aja. Gue Udah tengok, hilang lagi itu. bener-bener pules yang awalnya tuh kamu marah gara-gara kepanasan. Kepanasan. Masa sih? Jadi kamu bukan banting, kamu tendang selimutnya, bener-bener ya selimutnya kayak wing gitu. Terus aku gini, kepanasan ya? Iya nih, tiba-tiba kamu gutek-gutek AC nyala. Coba tengok AC-nya 3. Gue, oke, itu lihat. Aku nggak pernah jalan loh. Karena aku tidur sendiri. Tapi kamu melek, bukan yang merem terus tiba-tiba kamu gitu. Jadi aku ajak ngobrol. Aku Lucu kan banget. sendiri kan, tidur di kamar kan. Jadi aku nggak pernah tahu kalau kayak jalan atau apa. Iya, sebenarnya it's okay sih, yang penting nggak keluar aja sih. Iya nggak pernah sih. Tapi Iya, serem loh. iya, kalau jangan lah. Jalan. Enggak, tapi itu kamu melek kayak bener-bener Aku orang, nggak sadar. ngerti gak sih? Iya, kayak aku tadi ngambil ini kan, ngambil HP. Bener-bener ya kayak ditendang. Wah, gitu kamu kayak menggerutu. Kenapa kepanasan ya? Aku gitu dong. Karena emang aku juga kepanasan. Aku jawab kamu, ya nih aku kayak pakai apa sih namanya? Selimut yang tiba-tiba panas gitu loh. Heat selimut yang bisa dipanasin gitu kan. Aku bilang, ya nih kak, kamu bilang gitu. Manggil aku, hah? Oh ini ada yang aneh nih, kayak kamu manggil gue kakak ya, begitu dong. Ini kak, gue bilang kayak gitu kan, panas banget. Yaudah, ini AC-nya dinaikin aja aku gitu. Terus kamu tiba-tiba jalan, terus naikin AC. Terus tidur lagi. Iya, dengan tidak menggunakan selimutnya kamu tendang. Masa? Terus habis gitu kayaknya kedinginan apa gimana ya, terus kamu tarik lagi. Iya. Nggak lama setelah itu, so gini, ya ampun lucu banget sih. Aku nggak sadar loh. Jadi aku gini. Terus Bener-bener kamu ngeklik, iya AC-nya kamu turun ketiga, terus kamu putar sampai mentok. Ini kan, mentok kan? Buset, sana sini. Iya, terus aku ngangkat dong, ya udah deh gue gituin. dia gini, aku tarik dulu, terus gini. Enggak, kamu cetakin dulu. Oh, cetakin dulu. Kamu cetakin dulu, Putar. baru kamu putar. Terus aku nggak sadar loh. Lucu banget. Ya aku sadar tuh ke WC. Iya kak, pasti kebanyakan pasti harusnya sadar dong, kan ini apa kena air, masa orang kena air nggak bangun. Tapi harusnya dari sini udah bangun. Tapi kemarin kalau misalnya lu ngigonya ketawa ya, gue bangunin anjir, karena gue takut, jujur kalau lu ngigonya ketawa gue bangunin. Iya, Bisa sih, bisa. untuk lu ngigonya kayak ngamuk, mungkin kerjaan kali ya. Oke udah, ini final look kita, bye, kita mau makan.
morning. Jadi hari ini kita mau pindah lokasi. Kita mau ke Sapa dari Hanoi. Nah, hari ini perjalanan cukup panjang, sekitar 5,5 sampai 6 jam. Kemarin kita skip harinya karena memang acaranya rahasia, teman-teman. Sekarang nanti aku share ke kalian gimana perjalanannya, gimana pemandangannya, gimana bagusnya di Sapa. Trek panjang ini ya. Kalau kalem dia kayak biksu. Kayak biksu dia. Kita mau OTW. Dia udah persiapan mau tidur panjang. soalnya kita perjalanan sekitar 6 jam setelah. Wah, kalau jual kopi ya situ ya. Ada mirror, udah sampai di restoran. Akhirnya kita makan. Masih 1,5 jam lagi kita makan di restoran dulu. Aku dari tadi udah kayak kecek gitu. Naik satu lagi berarti ya? Oh ini? Hah? Jadi udah berapa kali kita makan dan udah berapa kali kita makan di sini, porsinya banyak. Mukbangnya setiap hari. Ya udahlah, diet nanti dulu, urusan belakangan. Kita kenyang, udah makan. Halo Ci. Siapa namanya? Emi. Kenyang, udah makan, tapi masih 1,5 jam lagi dari sini. Kita mau ke Sapa, by the way. Nanti habis dari Sapa kita turun. Enggak ya? Balik lagi 6,5 jam lagi. Wah, luar biasa memang ya. Tapi nggak apa-apa, sejauh ini makanannya lumayan karena mungkin karena kita lapar ya. Maaf, sorry. Kita lagi di Sapa Market. Kenapa namanya Sapa? Aku juga nggak tahu. Siapa yang mau disapa sama dia? Nih aku mau nyapa Aurel. Hai. Aku mau nyapa April. Hai. Nah ini tuh kayak pasar gitu loh, pasar tradisional. Isinya baju-baju, ada aksesoris, makanan gitu guys. Lebih banyak ke cemilan-cemilan manis kering gitu loh ini. Tapi di sini juga jual daging-daging kayak gini. Wah. Ini aku cobain susu Vinamilk. Ini katanya terkenal tapi aku nggak tahu. Belinya di Vietnam. Betul, ini kita di Vietnam. Tapi ini sumpah ini enak banget. Demi apa ini enak? Coklat. Oh iya, tapi khusus Vietnam. Nah, ini anak-anak yang bener tuh gini, kalau ke pasar tuh ngeliat-ngeliat baju. Tapi malas nawar. Iya. Harganya sangat tinggi ya. Selangit beb, harganya beb, gila. Terkejut-kejut aku. Oh iya. Halo, welcome to Oslo. Cangcimen. Kacang koci permen. Cangcimen. Pancing kamera kami. Ini kita mau perjalanan ke kemana? Cat. Turun kabut. Hai. Ini kita udah ada di Cat. Sayang banget lagi apa namanya? Turun kabut. Nah, ini kita mau masuk ke Cat. Namanya Cat guys, bukan Cat ya, beda. Cat.
Lagi. Ya sama itunya ya. 3 mili. Oke, silakan kita pulang-pulang ke bawah aja, nggak usah ambil lagi. Ya. Thank you. Oke. Oh nggak Nggak diambil usah, lagi. ya nggak usah. Nah ini jalannya lumayan jauh teman-teman ya. Ada di 1 kiloan lebih pulang pergi. Terus jalannya kayak gini. Sejauh ini cuacanya puji syukur mendukung. Walaupun ada agak ngembun, tapi it's okay. Yang penting tidak hujan. Dingin sih. Ini kayaknya sekitar ya 16-17. Terus di sini juga banyak toko-tokonya. Balai desa. Jalannya luar biasa ya guys. Masih turun lagi ke bawah ini. Sudah berapa menit kita begini? tidak sampai ujung. Wah, nice. Iya belum naiknya nanti ya kan. Nah, di Cat Cat Village ini kalian bisa sewa baju adatnya teman-teman. Sebenarnya banyak banget pilihannya, kalian bisa cek-cek aja di TikTok. Say hello. Hai. Kalau di tempat yang aku sewa ini tuh aksesoris dan hairdo-nya udah termasuk. Cuman ada beberapa tempat yang dia tuh menyediakan fotografer. Kalian bisa cek-cek aja di TikTok teman-teman untuk beberapa yang pakai fotografer, bahkan dia bisa pakai kuda. Jadi ada naik kuda gitu loh. Untuk harganya sendiri variatif ya teman-teman. Cuman di tempat aku ini aku yang paling bawah, ada di deket air terjunnya. Itu tuh 200.000 dong, atau sekitar 130.000 rupiah. Hai, ini kita lagi di Cat Cat. Kita lagi pakai busana adatnya Cat Cat. Busana adat Cat Cat, busana adat Vietnam. Ini keren nih. Berkabut guys. Berkabut pol. Coba deh aku spill satu-satu bajunya. Warna biru. Wah, nice. Ada yang warna merah. Warna merah. Muter. Wah. Ya, kita udah ganti. Ya ampun Tuhan, aku kaget banget ada patung, guys, sumpah. Demi ada patung gue kaget. Kita udah ganti bajunya pakai baju biasa. Kita mau pulang ke hotel, kita mau makan. Tapi seperti yang aku bilang tadi, jalannya tuh luar biasa ya. Jadi ini kita melewati anak tangga muter sampai ke atas. Gitu, seru. Ini tapi terlalu malam sih. Kabutnya turun. Oke. Aman, Pak? Aman dong. Ini kalau sudah senior tidak dianjurkan karena tangganya banyak. Tapi kalau misalnya kuat ya it's okay, gak apa-apa. Karena masih jauh ke atas. Targetnya udah, ayo semangat gitu ya. Tiara lelah. Ini kau berembun ini. Jadi sih bagus sebelum itu ya. Iya sebenarnya bagus. Wah, embunnya udah turun guys. Ini oke Pak. Di 11 derajat teman-teman. Sapa 11 derajat. Jadi ini gimana perasaannya? Capek banget, capek pol. Lihat muka kami sudah kulu-kulu. Masih jauh guys, masih benar-benar jauh pol. Ini masih naik terus ke atas, tapi it's okay. Olahraga ya, say. Sudah berapa langkah kita? Namanya kamu jompo kan ya. 5.000 langkah, lumayan. Hari ini sudah 5.000 langkah. Tapi 5.000 langkahnya ini 7.900. oh iya, 5.000 langkahnya ini dia
anak tangga, jadi lebih kerasa di lutut ya say. Sudah sampai di hotel. Wah. Silakan ya, Bapak Ibu, di sini kita makan. Halo guys, ini saya ngebajak vlog orang. Balikin orangnya deh. Oh hai, selamat pagi semua. Hari ini kita di Sapa, terus kita mau ke Fangsipan. Kalian tahu di sini berapa derajat? Di Sapa ada di tentang 11 derajat dan kalian lihat mata aku guys. Menangis. Check outfit. Tentang. Oke, let's go. Kita lagi kabulkan menuju ke puncaknya Fangsipan. Ini masuk kabut lagi. Agak serem sih sebenarnya masuk kabut soalnya apa ya? Nggak kelihatan. Let's go, let's go, let's go. Ya, kita udah sampai di puncaknya Fangsipan Summit. This one 3100 Fangsipan Summit. Lumayan dingin guys. Wah. Gimana perasaannya? Nggak bisa. Wah, dingin dan angin. Dinginnya enggak sih, anginnya guys. Aduh. kayak didorong tau gak sih? Iya.